Selamat sore. Sudah mandi semua? Oke, ayo sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Ayo, bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami boleh beribadah walaupun melalui live streaming. Kami percaya kuasa Tuhan ada di mana saja untuk mengurapi, untuk memberkati kami. Mari Roh Kudus, urapi kami semua, baik anak-anak yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang akan memimpin ibadah pada sore hari ini, sehingga kami bisa mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo bangkit berdiri, kita bertepuk tangan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke, silakan duduk. Kita akan mendengarkan cerita. Anak-anak, minggu yang lalu cerita tentang apa? Tentang apa? Daniel. Ya, Daniel ini seperti tadi penyanyiannya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalian percaya enggak? Pasti Daniel sudah berdoa setiap hari, bahkan 3 kali dalam sehari. Pasti Daniel juga orang yang suka membaca. Kenapa? Buktinya dia pintar. Dia itu diangkat sebagai orang apa ya? Mungkin sekarang menteri mungkin ya. Sebagai menteri koordinator mungkin. Dia diangkat menjadi menteri oleh raja. Padahal Daniel adalah orang buangan. Daniel waktu itu di mana? Di Babel ya. Nah, tapi walaupun dia orang buangan, karena penuh dengan hikmat Tuhan, dan dia diangkat menjadi orang penting dalam suatu kerajaan. Semua itu didapat karena Daniel pasti suka berdoa. Kalau dulu mungkin belum ada Alkitab dalam berupa buku. Mungkin dulu juga masih gulungan-gulungan. Karena Daniel suka membaca, suka berdoa, Tuhan memberikan hikmat yang lebih. Sehingga dia walaupun orang buangan bisa menjadi orang penting dalam suatu kerajaan asing, bukan negaranya sendiri. Sore ini Tante cerita tentang Tim. Ada anak bernama Tim. Judulnya kalian lihat ya. Apa ini judulnya? Pemarah. Yo,
Siapa sini yang suka marah? Ini sudah pinter semua. Tuhan kasih kesabaran semua ya. Nah, ceritanya begini. Ada anak laki-laki bernama Tim. Tim ini anak yang rajin. Setiap hari sepulang sekolah, dia juga membantu orang tuanya. Apa yang dikerjakan sehari-hari? Menyapu, kalau habis makan cuci piring, kalau bangun tidur kamarnya dibersihkan. Kalian juga melakukan itu enggak? Jangan kalah sama Tim, dia anak laki, tetapi dia rajin. Setiap hari Tim juga bersama dengan neneknya membaca Alkitab. Setiap hari dia juga berdoa. Nah, nih, ia serta neneknya biasanya membaca Alkitab bersama-sama dan berbicara tentang suatu cerita yang menarik dari firman Allah. Kemudian sebelum tidur, Tim berdoa. Neneknya belum pernah melihat Tim ini marah, mengeluarkan kata-kata yang buruk, atau sampai berkelahi dengan anak lain. Neneknya belum pernah lihat. Neneknya lihat Tim anak yang menurut, yang rajin. Nah, pada satu hari Tim ini pulang sekolah, dia biasa pulang dengan temannya yang bernama Jim. Siapa? Jim. Nah, kalau kalian pulang sekolah biasanya bersama teman di jalan bagaimana? Cerita ya, cerita, terus sambil tertawa-tertawa, mungkin cerita tadi gurunya bagaimana ya. Nah, atau mungkin cerita tentang game. Oh, aku sudah main game sampai level tinggi. Ketika mereka jalan, sedang asik tertawa tidak sadar Tim ini kepleset sampai jatuh. Nah, ini Timnya jatuh. Ini Tim kepleset jatuh. Aduh, dia kenapa kok bisa jatuh? Ada kulit pisang nggak sengaja diinjak terus jatuh. Jadi pelajaran. Jadi kalau buang sampah harus di tempat sampah supaya tidak mencelakakan orang lain, supaya tidak menjadi kotor. Nah, waktu jatuh, Jim menolong nggak? Nah, Jim malah Tim, kamu itu Tim nggak mau hati-hati. Kalau jalan itu nggak lihat jalan. Diketawain Tim. Lalu Tim bagaimana? Aduh, sakit. Aduh, sakit. Sudah sakit, diketawain lagi sama teman. Marah Tim. Marah. Lalu bagaimana? Sudah dapat pukulan, Jimnya balas, ganti pukul juga. Akhirnya berguling-guling sampai kotor bajunya. Tiba-tiba siapa yang lewat? Nah, tiba-tiba kok neneknya lewat. Hah? Kaget. Tim, cucuku Tim.
sudah. Kenapa kalian ini bertengkar? Nah, ini tadi Tim ya, marah sama Jin, bertengkar. Nah, ini neneknya. Sudah, stop. Kenapa kalian ini bertengkar? Kenapa? Udah, ayo pulang Jin, pulang ya Tim. Ayo pulang sama nenek pulang. Nah, terus Tim pulang sama neneknya. Sampai di rumah, neneknya sudah, ayo Tim, duduk ya. Ada apa? Kamu tadi ada apa? Iya, masa aku jatuh malah diketawain sama Jin. Nggak ditolongi, tapi aku malah diketawain. Aku kan malu, Nek. Jatuh. Tim, nenek ini menyesal ya. Kamu kok marah? Kita kan setiap hari baca Alkitab. Kita setiap hari berdoa. Kenapa kamu marah? Kalau kamu jatuh karena tidak disengaja, kan tadi tidak sengaja kamu kepleset. Orang yang buang sampah juga salah. Membuat orang celaka. Sebenarnya kamu tidak boleh marah. Kalau diketawain, ya biarin. Kalau kamu mencuri, kamu berbuat jahat sama orang, nah itu kamu malu. Kamu berkelahi sama teman, ya malu. Tapi kalau kepleset karena nggak sengaja, ya nggak apa-apa, nggak usah malu. Kalau diketawain temannya, ya ikut ketawa. Temannya ketawa, kamu Tim ya, iya aku ya nggak tahu loh. Gitu kan malah enak. Ya kan, anak-anak juga begitu ya. Kalau diketawain, nggak apa-apa, biarin aja, ikut aja ketawa. Kan jadi tambah lucu, tambah akrab ya. Nah, lalu neneknya, iya Tim kenapa? Jim kenapa nggak menolong aku? Tetapi Tim, kata neneknya, pasti ada pertolongan. Nah, salah satunya, untung tadi nenek juga lewat. Kalau nenek nggak lewat, kamu pasti berkelahi terus sama Jim. Bagaimana kamu nanti bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi temanmu? Ayo kita baca ya. Kalian bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Di situ ada kata yang mengatakan memang ada pertolongan. Roh Kudus yang akan menolong. Tuhan pasti akan kirim orang yang menolong. Tim akhirnya dia tersadar. Bagaimana kamu bisa memenangkan orang lain kalau sikapmu seperti itu? Pasti orang akan, anak Tuhan kok pemarah ya, kok berkelahi ya, bagaimana? Iya Nek, Tim menyesal Nek. Ya sudah, besok Tim harus minta maaf kepada Jin. Ya, supaya persahabatan kalian tetap berjalan, tetap baik, dan lebih dari itu supaya Jin bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Mau Tim? Iya Nek, mau. Nah, esokan harinya ketika Tim bertemu dengan temannya, Tim tidak marah. Jin, maafkan aku ya Jin. Aku menyesal, aku sudah menjadi marah. Aku minta kamu maafkan perbuatanku ya.
Lalu Jim jawab, oh nggak apa-apa, aku juga minta maaf. Aku yang seharusnya minta maaf, kamu jatuh kok aku nggak nulungi. Nah, iya Jim, aku ini orang Kristen. Memang buruk sekali apabila aku menjadi marah dan mata gelap. Nenek dan aku sudah berbicara tentang hal itu dan ia mengajarkan bagaimana aku dapat berubah mulai sekarang ini. Aku juga ingin berubah, tapi aku nggak tahu caranya. Satu-satunya cara untuk mengubah diri, Jim, ialah menerima Tuhan Yesus dalam hatimu. Ia akan menyucikan engkau dari segala dosa karena darahnya telah tertumpah bagimu pada kayu salib. Maka engkau akan menjadi anaknya dan pasti engkau akan berubah. Nah, pada saat itu akhirnya mereka berbaikan kembali, persahabatan kembali boleh terjalin, dan terlebih dari itu Jim akhirnya dia mau menerima Tuhan Yesus. Ya, pelajaran pada sore hari ini, jangan jadi pemarah. Di dalam Amsal juga dikatakan orang yang lekas marah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau sudah cepat marah apa? Ya iblisnya juga, ayo pasti kalian pasti diojo-ojoi terus. Ya itu, nah nggak boleh, harus cepat dibuang sifat marah itu. Mau? Ya kalian pasti bisa. Syaratnya kalian juga harus baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari. Kalau saat ini belum bisa ibadah di gereja, tapi kalian harus tetap membaca firman Tuhan setiap hari. Tante berterima kasih ya, seperti Besa, dia sekolah, dia setiap hari di WA, di grup guru agamanya diberi bacaan Alkitab setiap hari. Jadi baca, sekarang kalau nggak salah baca kitab, sudah kitab Markus. Awal sekolah dulu, awal masuk baca Matius. Jadi yang sudah baca, lapor ke gurunya, Miss saya sudah baca. Mungkin kalian waktu itu baca aku belum ngerti, tidak apa-apa. Baca dulu, dibaca dulu. Nanti lama-lama kalau kalian baca, nanti sampai dewasa kalian ulang lagi baca, pasti kalian akan mengerti. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Ayo kita akan nyanyi Aku Diberkati. Mau berkat Tuhan? Pasti. Berkat sore ini nggak boleh marah. Oke, ayo. Bisa ya? Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Kami boleh belajar bahwa kami bisa menjadi terang bagi orang lain dari sikap kami. Kami tidak menjadi anak yang pemarah, tetapi menjadi anak yang panjang sabar, yang bisa mengendalikan emosi. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, berikan hati yang sabar kepada kami. Ubahkan sifat tabiat kami yang Tuhan tidak berkenan. Meteraikan firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami
dalam setiap apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.